Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Isanuddin dari BKA 2021 Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan seorang tokoh psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud, dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latar belakang Sigmund Freud, latar belakang pendidikan Sigmund Freud, dan teori yang dikembangkan Sigmund Freud sendiri, serta referensinya. Latar belakang Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, kota kecil di daerah Moravia yang pada waktu itu merupakan suatu daerah kekaisaran Austria-Hungaria dan sekarang termasuk Republik Ceko. Dia adalah putra seorang pedagang wol Yahudi, Jacob Freud, dan istrinya yang bernama Amelie. Freud merupakan anak tertua dari 8 bersaudara. Ketika Freud berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina, di mana ia akan terus tinggal dan bekerja selama 79 tahun berikutnya sebelum dipaksa pergi karena ancaman penganiayaan Nazi pada tahun 1938 menyerbu Austria. Pada tahun itu, ia dan keluarganya berimigrasi ke Inggris, di mana dia meninggal pada 23 September 1939. Wina pada akhir abad 19 adalah kota yang kontradiktif, meskipun merupakan rumah bagi ide-ide liberal yang canggih dalam masyarakat intelektualnya, seni, musik, dan sastranya. Pada pergantian abad, Wina juga merupakan kota dengan masalah ekonomi yang mendalam. Sejarawan baru-baru ini telah menunjukkan bahwa berjuisi Wina sangat Yahudi, meskipun orang Yahudi hanya berjumlah 10% dari populasi Wina. Menurut Forster, dalam buku Torchwell 2000, lebih dari separuh dokter dan pengacara di kota itu pada tahun 1890 adalah seorang Yahudi. Dengan keuntungan budaya dan reaksi anti-Semitisme adalah suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi juga merupakan bagian dari kehidupan di Wina. Dalam studi autobiografinya, Freud menulis tentang konsekuensi menghadapi anti-Semitisme dalam karirnya sebagai manusia. Freud menikmati menjadi pemikir tunggal, menempa ide-ide revolusionernya tanpa dukungan dari luar. Faktanya, Freud tidak bekerja sepenuhnya dalam isolasi, dan memahami pengaruh pada dirinya dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang dasar ilmiah, sejarah, dan budaya dari mana psikoanalisis muncul. Pada tahun 1882, dia bertunangan dengan Martha Bernays dan memiliki 6 orang anak. Anak bungsunya, mereka bernama Anna Freud, merupakan psikolog yang saat itu Freud merasakan tekanan ekonomi dan tanggung jawab seorang pria yang akan segera menikah yang berencana mendirikan rumah dan keluarga. Latar belakang pendidikan Sigmund Freud. Sebagai anak laki-laki, Freud dewasa sebelum waktunya secara intelektual, belajar banyak bahasa termasuk Yunani, Latin, Inggris, Prancis, dan Ibrani. Dia mulai membaca Shakespeare pada usia 8 tahun. Ia belajar kedokteran di Universitas Wina dari tahun 1873 hingga 1881. Meskipun minat awalnya lebih pada zoologi daripada ilmu manusia, dia mengklaim dalam studi autobiografinya, baik pada saat itu maupun di kemudian hari dalam karir saya tidak merasakan kecenderungan tertentu untuk karir seorang dokter. Sebaliknya, saya tergerak oleh semacam
keingintahuan yang bagaimanapun lebih diarahkan pada perhatian manusia daripada objek-objek alam. Berlatih kedokteran, dan Freud akhirnya pindah dari mempelajari sumsum tulang belakang ikan menjadi mempelajari sistem syaraf manusia. Dia mendirikan praktik medisnya sendiri yang mengkhususkan diri pada penyakit syaraf serta menjadi dosen neuropatologi di Universitas Wina pada tahun 1885. Dari tahun 1876 hingga 1882, ia bekerja dengan Profesor Fisiologi Ernest Bruck di Institut Fisiologi Bruck. Bruck adalah seorang yang percaya pada mekanisme prinsip bahwa penyebab fisik dan kimia dapat menjelaskan semua proses kehidupan tanpa mengacu pada agama atau penyebab vitalistik lainnya. Namun, Freud tidak pernah melepaskan keyakinan determinisnya pada prinsip-prinsip sebab dan akibat. Teorinya menunjukkan bahwa setiap gejala histeris yang diperiksa, setiap mimpi, setiap lidah yang terpleset, semua yang kita katakan atau pikirkan setiap hari memiliki sebab. Mungkin tidak selalu mungkin untuk mengungkap penyebab ini, tetapi itu ada. Teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang paling terkenal adalah id, ego, dan superego. Teori itu adalah teori yang sangat terkenal yang ditulis oleh Sigmund Freud. Tidak hanya itu, bahkan ada banyak karya-karya besar Sigmund Freud lainnya. Freud mengembangkan ide-ide radikal tentang penyakit syaraf pada awalnya di Studies on Hysteria, serangkaian sejarah kasus yang ia tulis bersama rekannya Joseph Breuer. Dia menyempurnakan dan mengubah teori psikoanalisis melalui tahun 1890-an dan menerbitkan karya psikoanalisis utamanya yang pertama The Interpretation of Dreams pada tahun 1900. Buku itu terjual lambat pada awalnya, namun akhirnya ide-ide Freud mulai menarik pengikut, bahkan ketika mereka secara bersama menghadapi perlawanan dan terkadang kemarahan. Freud mengabdikan hidupnya untuk memperluas dan menyempurnakan teorinya, dan untuk membangun psikoanalisis sebagai hubungan institusi. Buku pertamanya berkaitan dengan pertanyaan interpretasi, The Interpretation of Dreams with the Dream Symbolism, Jokes and the Relation to the Unconscious with the Meaning of Jokes and the Psychoanalogy of Everyday Life with the Meaning of Slips of the Thought Errors. Dilupakan kata-kata. Tetapi Freud juga yakin akan pentingnya kehidupan seksual dan perkembangan anak usia dini, baik untuk penyakit syaraf dan untuk pertumbuhan setiap orang menjadi dewasa yang bermasalah dan tidak bermasalah. The Essay on the Sexuality diterbitkan
Diterbitkan pada tahun 1905 dan menetapkan agenda untuk penekanan psikoanalisis pada perkembangan seksual yang dieksplorasi secara rinci. Freud menarik bahan untuk karya teoritisnya dari karya dengan pasien. Sejarah kasusnya dengan nama panggilan yang menarik seperti The Wolfman, The Right Man, dan Little Hans sering kali tampak lebih seperti thriller psikologis daripada laporan medis kering. Mereka membantu menciptakan genre baru narasi medis yang tidak hanya berkaitan dengan cerita yang diceritakan pasien tentang gejala sendiri, tetapi juga dengan cara pasien menceritakan kisah itu. Dari pertengahan 1910-an dan seterusnya, Freud berusaha untuk merumuskan teorinya tentang pikiran ke dalam plot atau proyek yang koheren. Ia mendirikan kategori ego, id, dan superego untuk membantu menjelaskan divisi. Dia melihat antara fungsi yang berbeda dari pikiran. Sampai kematiannya pada tahun 1939, Freud terus menulis tentang seni, sastra, perang, kematian, ketakutan, meteorologi, psikoanalisis, dan asal-usul budaya, masyarakat, dan agama. Dia juga menulis artikel tentang karya seni dan seniman tertentu atau The Moses of Michelangelo dan Leonardo da Vinci and a Memory of the Childhood, dan tentang patologi seksual tertentu. Teori-teorinya dimaksudkan untuk menjelaskan semua psikologi manusia, tetapi ia merumuskan sebagai tanggapan terhadap masa-masa bersejarah di mana ia hidup dalam menjelaskan karir menulisnya. Freud mengambil prinsip-prinsip dasar analisis psiko dan menerapkannya pada budaya, sastra, seni, dan masyarakat. Lebih lengkapnya akan disampaikan pada video berikutnya. Berikut adalah referensi yang saya temukan. Baik. Selamat datang di kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Bersama saya Ardian Praptomojati. Kali ini kita akan membahas salah satu teori kepribadian yang cukup memiliki impact besar dalam dunia ilmu psikologi. Meskipun beberapa ahli juga memiliki kritik tersendiri. Teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Kita akan bahas bersama teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Austria. Awal perjalanannya ia banyak melakukan eksperimen dengan menggunakan kokain, hingga akhirnya dia menghasilkan artikel yang berkaitan dengan eksperimennya tersebut. Beberapa karya besar lainnya antara lain Studies on Hysteria, Interpretation of Dreams, On Dreams, Psychopathology of Everyday Life, 3 Essays on the Theory of Sexuality, Jokes and Their Relation to the Unconscious. Konsep dasar kepribadian. Menurut Sigmund Freud, ia membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua adalah bawah sadar, berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Dan yang ketiga adalah prasadar, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar tetapi bisa timbul ke kesadaran. Freud juga mengenalkan 3 struktur dasar kepribadian, ada id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada di alam bawah sadar dan ia berkaitan erat dengan pleasure principle. Sedangkan ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar dan ia bertanggung jawab terhadap reality principle.
Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah super ego yang mewakili moralistic and idealistic principle dalam sebuah kepribadian. Freud mengatakan bahwa pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan ataupun kecemasan. Dan dorongan-dorongan dasar dalam teori psikoanalisis sering disebut dengan istilah insting dan dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah dorongan seks atau eros dan yang kedua adalah dorongan agresi, distraksi atau kita sebut dengan thanatos. Freud juga menempatkan kecemasan ke dalam dinamika kepribadiannya. Ada 3 jenis kecemasan. Yang pertama ada kecemasan neurosis, kecemasan moral, dan yang terakhir ada kecemasan realistis. Dan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dikenal dengan namanya mekanisme pertahanan diri. Dan pada dasarnya mekanisme pertahanan diri adalah suatu hal yang normal dan digunakan secara universal oleh setiap orang. Namun ketika itu dilakukan secara ekstrim dan berlebihan akan mengarahkan pada perilaku neurotik. Beberapa bentuk dari mekanisme pertahanan diri antara lain represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya, terutama 5 tahun pertama kehidupannya. Freud juga memiliki teori fase perkembangan yang sering disebut dengan psikoseksual, di mana pada setiap tahapannya sangat dipengaruhi oleh zona erogen tubuhnya, dan pada setiap tahapannya akan ada konflik yang harus ia selesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama adalah fase oral. Bermula dari awal lahir hingga tahun kedua kehidupan, fokus kepuasannya berada di mulut seperti menggigit, menghisap, ataupun menelan. Dan ada 2 perilaku pada tahap ini yang cukup dominan. Yang pertama adalah oral incorporative behavior, seperti menelan, dan yang kedua adalah oral sadistic behavior, seperti meludah ataupun menggigit. Dan bila bayi mengalami fiksasi pada masing-masing dari tahapan tersebut, maka akan mengembangkan suatu bentuk psikopatologis tertentu. Yang kedua adalah fase anal, yaitu pada usia 18 bulan ketika balita mulai diberikan toilet training, di mana menurut Freud, BAB merupakan hal yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training mereka tidak bisa BAB sembarangan karena waktu dan tempat diatur oleh orang tua mereka. Yang ketiga adalah fase falik, yang merupakan fase terakhir dari pregenital dan memiliki konflik terumit. Bermula pada usia 4 sampai 5 tahun, di mana konflik berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini dapat terjadi yang dinamakan Oedipus kompleks pada anak laki-laki dan Elektra kompleks pada anak perempuan. Dan pada tahap ini anak laki-laki dapat merasakan yang namanya castration anxiety, sedangkan pada anak perempuan dapat merasakan penis envy. Keempat, yaitu adalah fase laten, di mana anak mulai mengalami masa diam pada perkembangan psikoseksualnya. Kenapa? Karena cenderung ia akan disibukkan oleh kegiatan sekolah, hobi, ataupun aktivitas dengan teman-temannya. Dan pada usia ini, 3 struktur kepribadian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada id, ego, dan super ego, telah dibentuk dan cenderungnya ketiga hubungan tersebut telah terkristal. Yang terakhir, yaitu adalah fase kelima, yaitu adalah fase genital yang dimulai ketika pubertas, di mana pada tahap ini hanya memiliki sedikit konflik dan tidak seintens fase sebelumnya. Freud tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas. Kenapa? Karena menurut Freud, perilaku ketika dewasa lebih ditentukan oleh masa anak-anak mereka. Bagaimana teori psikoanalisis memandang psikopatologi? Psikoanalisis memandang bahwa psikopatologi muncul karena adanya kejadian traumatis pada masa lalu yang ternyata berusaha ia tekan ke alam bawah sadar mereka. Dan dari sana Freud mengembangkan teknik-teknik terapeutik yang meliputi yang pertama ada yang dinamakan dengan asosiasi bebas, yang mana pasien diminta untuk mengutarakan setiap pikiran yang muncul di benaknya pertama kali dan tidak peduli betapa memalukan ataupun menyakitkan ingatan-ingatan tersebut. Dan dari sana Freud melakukan interpretasi. Yang kedua adalah analisis mimpi, di mana terapis akan menginterpretasi mimpi-mimpi yang dialami oleh kliennya berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Kenapa? Karena menurut teori psikoanalisis, mimpi itu adalah merepresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadarnya. Dari banyak teori psikoanalisis memiliki posisi tersendiri dalam teori-teori kepribadian di psikologi. Melalui paradigma psikoanalisisnya, teori ini berusaha untuk memahami manusia dari permukaan terluarnya hingga bagian terdalamnya, yaitu ketidaksadaran.
Sebagaimana gunung es, apa yang tampak di permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es seutuhnya. Salah satu kutipan Sigmund Freud, "Turn your eyes inward, look into your own depths, learn to first know yourself." Tonton video pembelajaran lainnya, saya Adian Praptomojati, sampai bertemu di video selanjutnya.